Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Lestari, NIM 206190037 dari kelas MPIB. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami dari kelompok 1, yaitu karakter dan etika wirausaha. Nah, apa sih karakter wirausaha itu? Yang pertama yaitu kita membahas kewirausahaan dulu ya. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, yang manusia yang unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha adalah perbuatan, amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Wirausaha secara historis sudah diperingat oleh Richard Castle pada tahun 1755 di luar negeri. Nah, langsung saja kita bahas karakteristik wirausaha. Dan karakteristik adalah sifat atau tingkah laku dari seseorang. Oleh sebab itu, karakteristik wirausaha dapat dikatakan sebagai sifat atau tingkah laku yang khas dari seorang wirausahawan yang membedakannya dari orang lain. Oke, selanjutnya yaitu beberapa karakter yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Karakter tersebut yaitu antara yang pertama yaitu memiliki rasa percaya dirinya. Memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat, tidak bergantung kepada orang lain merupakan salah satu karakter yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Nah, yang kedua yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Seorang wirausaha hanya mempunyai sikap tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Ia juga harus pada hasil dari tugas yang dibebankannya. Nah, yang ketiga, berani menanggung resiko. Berani menanggung resiko berhubungan dengan sikap keinginan untuk bertanggung jawab. Nah, yang ketiga yaitu berani menanggung resiko. Berani menanggung resiko, para wirausahawan siap menanggung resiko atas segala tindakan yang diambilnya. Dalam melakukan sebuah tindakan, seorang wirausahawan akan memikirkan tindakannya seorang secara matang, sehingga resiko yang muncul akibat tindakannya dapat diperkirakan. Nah, yang keempat yaitu memiliki jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan sangat dibutuhkan oleh seorang wirausaha untuk memimpin anak buah atau pegawainya. Seseorang tidak akan menjadi seorang wirausaha apabila tidak bisa memimpin, baik memimpin diri sendiri maupun memimpin orang lain. Oke, melanjutkan dari tadi ya. Selanjutnya itu semuanya dari makalah. Kalau dilanjut semua, videonya terlalu kebanyakan. Membahas poin kedua yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Yaitu yang pertama, beberapa faktor yang menyebabkan seorang wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial, yaitu dicirikan dengan rendahnya kemampuan serta kinerja di dalam pengelolaan usahanya. Yang kedua, kurang memiliki pengalaman dalam berbagai segi, misalnya dalam kemampuan teknik, kemampuan mengkoordinasikan dengan tim, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mensinergikan operasional perusahaannya sendiri. Yang ketiga, kurang mengendalikan keuangan. Yang keempat, adanya kegagalan dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Nah, apabila suatu rencana gagal, maka akan berdampak terhadap terhambatnya operasi perusahaan sendiri. Yang kelima, lokasi kurang memadai. Biasanya lokasi ini dipilih para pedagang atau yang ingin membuat toko itu tergantung ya faktor yang strategis, atau apabila salah dalam memilih lokasi maka berakibat terhadap terhambatnya operasi perusahaan sendiri atau tokonya sendiri. Yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Yang ketujuh, sikap kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Nah, biasanya sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dijalankan menjadi labil dan dapat mengakibatkan kegagalan fatal. Yang kedelapan atau yang terakhir, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Wirausahawan yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan cepat atau lambat akan tergusur oleh zaman dan mengalami kemunduran bahkan kebangkrutan usaha. Sekian itu saja presentasi dari saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmadi Bagus Wijaya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk terkait mempertahankan standar etika itu sendiri. Berbicara terkait etika, tentu sangat penting bagi suatu perusahaan. Apalagi di sini kita berbicara terkait etika bisnisnya, di mana ketika suatu perusahaan tersebut memiliki etika bisnis, maka perusahaan tersebut akan eksis di pasaran. Dan di samping itu juga ketika sebuah etika bisnis itu bisa tercapai, loyalitas dari pelanggan ataupun konsumen itu akan meningkat, yang akan mengakibatkan meningkatnya eksistensi suatu perusahaan pada persaingan di pasar itu sendiri. Nah, oleh sebab itu di sini saya akan menjelaskan terkait cara ataupun strategi mempertahankan etika itu sendiri. Oke. Untuk pertama yaitu terkait mempertahankan standar etika. Untuk yang pertama yaitu terkait menciptakan kepercayaan suatu perusahaan. Nah, etika bisnis dapat dipertahankan melalui penciptaan nilai-nilai perusahaan yang dijadikan landasan atau dasar tanggung jawab etika bagi semua pihak terkait. Nomor 2 yaitu mengembangkan kode etik. Nah, dalam mengembangkan kode etik ini, kode etik dijadikan sebagai sebuah aturan mengenai standar perilaku, serta prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh semua pegawai. Melalui kode etik ini diharapkan dapat mempertahankan suatu etika bisnis yang telah ada dalam usaha ataupun organisasi. Yang ketiga yaitu memastikan kode etik berlaku secara adil dan konsisten. Yang dimaksud adil di sini adalah keseluruhan, jadi tidak hanya diperuntukkan untuk pegawai tapi untuk seluruhnya. Jadi seluruh unsur-unsur yang ada di dalamnya, mulai dari pemimpin perusahaan sampai pegawai biasa. Dan dalam artian konsisten ini adalah terus berlaku ataupun terus dilakukan. Tidak berubah-ubah lah, ukurannya sama serta tidak berubah-ubah. Dan untuk selanjutnya adalah memproteksi hak masing-masing individu. Setiap individu di sini yang berhubungan dengan usaha harus terjamin mendapatkan haknya, serta organisasi tersebut ataupun perusahaan tersebut memastikan tidak ada satupun individu yang mengganggu kebebasan individu lainnya dalam mencapai haknya. Dengan terlindungnya hak masing-masing individu diharapkan akan tercapai etika bisnis yang diharapkan tentunya. Yang nomor 5 yaitu mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai etika. Sebagai langkah persuasif untuk menumbuhkan kesadaran serta menambahkan pemahaman setiap stakeholder, maka perlu diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai etika bisnis. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman mengenai etika bisnis sehingga nilai-nilai yang tidak dapat dipertahankan bahkan jika mungkin untuk ditinggalkan. Ya, selanjutnya yaitu secara berkala melakukan audit etika. Nah, untuk memastikan etika bisnis yang ada benar-benar diterapkan oleh semua stakeholder yang ada, maka perlu diadakan evaluasi, dan evaluasi penerapan etika bisnis dapat dilakukan dengan cara melaksanakan audit etika. Nah, apa itu audit etika? Audit etika dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal suatu perusahaan atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, tujuan dari adanya audit etika ini adalah menemukan ketidaksesuaian antara standar etika yang harus dipenuhi dengan pelaksanaan etika yang benar-benar terjadi pada suatu perusahaan tersebut. Nah, ketidaksesuaian ini nantinya dijadikan temuan yang dimana berbagai macam temuan ini yang dihasilkan kemudian dibuat suatu rumusan rencana perbaikan, sehingga pada audit selanjutnya diharapkan tidak ada lagi ketidaksesuaian antara standar etika yang ada dengan etika yang terjadi di suatu perusahaan. Terus selanjutnya itu nomor 7, mempertahankan standar etika yang tinggi. Nah, tinggi atau rendahnya standar dapat
dapat ditentukan oleh suatu perusahaan tersebut dengan berbagai macam pertimbangan. Standar etika yang tinggi tentu akan lebih sulit untuk dilaksanakan dibandingkan dengan standar etika yang rendah. Namun meskipun sulit untuk dilaksanakan, suatu perusahaan harus dapat memastikan standar etika yang tinggi tersebut dijalankan oleh semua stakeholder yang ada secara berkelanjutan, sehingga standar etika yang tinggi tersebut bukan hanya menjadi aturan semata tanpa adanya sebuah pelaksanaan. Ya, nomor selanjutnya ada nomor 8, yaitu terkait menghindari etika tercela yang bersumber dari atasan. Nah, atasan sebagai pemimpin dari sebuah organisasi merupakan contoh bagi bawahannya. Sebagai individu yang dicontoh oleh banyak pihak, sudah sepantasnya atasan menghindari diri dari memberikan contoh yang buruk gitu. Terus selanjutnya adalah menciptakan budaya yang menanamkan komunikasi dua arah lah. Menanamkan komunikasi dua arah ini adalah tidak hanya instruksi dari atas ke bawah, tapi juga ada masukan bawah ke atas. Jadi terciptanya komunikasi dua arah, gak hanya satu arah saja. Terus selanjutnya ada melibatkan karyawan dalam mempertahankan etika lah. Berbicara terkait mempertahankan etika tentu saja tidak bisa dilakukan oleh perseorangan, atasan ataupun seorang saja, tapi harus komprehensif keseluruhan untuk bekerja sama dalam mempertahankan etika itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Nita Dwi Rahayu dari kelompok 1 akan menjelaskan poin C dan D, yaitu norma dan etika bisnis, serta prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Etika bisnis sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Sedangkan norma bisnis diartikan sebagai pedoman untuk melakukan bisnis sesuai dengan prinsip yang dipegang oleh lingkungan bisnis. Di dalam bisnis ada beberapa etika yang harus diperhatikan. Antara lain yaitu pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, serta mampu menyatakan yang benar dan yang salah. Di dalam norma bisnis, menurut Zimmer, ada 3 tingkatan norma etika. Yang pertama hukum, yang kedua kebijakan dan prosedur, dan yang terakhir moral, sikap, mentak individu. Hukum sendiri berlaku bagi masyarakat secara umum yang mengatur perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan kebijakan dan prosedur memberi arahan yang khusus bagi setiap orang dalam organisasi untuk mengambil keputusan sehari-hari. Dan yang ketiga, moral, sikap, mentak individu, yaitu sangat penting dalam menghadapi suatu keputusan yang diatur oleh aturan formal. Poin yang kedua yaitu prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Menurut Michel Duchepin, ada 10 prinsip etika dan perilaku bisnis. Yang pertama yaitu prinsip kejujuran, yaitu prinsip seorang bisnis yang bersifat penuh percaya diri, bersifat jujur, sungguh-sungguh, dan terus terang. Yang kedua yaitu prinsip integritas. Prinsip ini merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pembisnis. Prinsip ini menekankan seorang pembisnis harus memegang prinsip melakukan kegiatan dengan penuh hormat, tulus hati, berani, dan penuh pendirian, dan dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu prinsip memelihara janji. Dalam arti ini, seorang pembisnis harus selalu menepati janji, patut dipercaya, penuh komitmen, patuh, dan tidak menginterpretasikan persetujuan dalam bentuk teknikal atau legalistik. Yang keempat, prinsip kesetiaan. Prinsip ini menekankan bahwa seorang pembisnis harus hormat dan loyal
kepada keluarga, teman, karyawan, dan negara. Yang kelima yaitu prinsip kewajaran atau keadilan. Jadi seorang pembisnis harus bersikap adil kepada konsumen. Yang keenam yaitu prinsip suka membantu orang lain. Seorang pembisnis harus mempunyai prinsip saling tolong-menolong, baik hati, belas kasihan, kebersamaan, dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan orang lain. Yang ketujuh adalah prinsip hormat kepada orang lain. Prinsip ini menekankan bahwa ketika pembisnis harus saling hormat kepada orang lain atau konsumen. Yang kedelapan, warga negara yang bertanggung jawab yaitu selalu menaati hukum. Jadi seorang pembisnis harus selalu menaati hukum. Yang kesembilan yaitu prinsip mengejar keunggulan. Maksudnya, mengejar keunggulan dalam segala hal, baik dalam pertemuan personal ataupun pertanggungjawaban profesional. Dan yang terakhir adalah prinsip dapat dipertanggungjawabkan. Seorang pembisnis harus mampu mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang telah dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 20619005056. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang F, yakni peran etika bisnis dan pengambilan keputusan. Nah, di sini teman-teman sudah tahu etika bisnis itu seberapa pentingnya bagi perusahaan. Nah, etika bisnis penting bagi perusahaan demi menjaga image salah satunya. Image perusahaan ini tergantung dari etika bisnis sendiri. Karena yang akan menjadi agar konsumen ini tetap percaya kepada perusahaan tersebut. Nah, menurut Richard De George, ini salah satu tokoh manajemen bisnis. Nah, dia mengatakan bahwa ada 3 hal pokok penting yang menjadi inti dari perusahaan. Yang pertama, perusahaan ini memiliki produk yang baik, kemudian manajemennya yang baik. Manajemen ini termasuk sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah etika. Nah, etika ini salah satu tiga hal dari yang pokok tadi. Jadi etika sangat penting. Jadi intinya teman-teman, etika bisnis menjadi landasan untuk perusahaan ini untuk membangun nilai-nilainya tersebut, menjadi dasar begitu ya. Nah, selanjutnya untuk pengambilan keputusan dalam etika manajemen ini sama pentingnya. Etika manajemen juga penting dalam pengambilan keputusan oleh manajer. Jadi jika seorang manajer mengambil keputusan dengan berdasar etika bisnis, maka tidak ada pihak-pihak atau individu yang merasa diuntungkan atas keputusan tersebut, karena kita sudah mengacu pada etika bisnis, sudah ada landasannya, begitu ya. Nah, jadi seorang manajer harus mengambil keputusan sebaik-baiknya karena masa depan ada di tangan pengambil keputusan tersebut. Dan seorang wirausahawan itu harus mengambil keputusan yang seinovatif dan sekreatif mungkin. Nah, selain itu, etika bisnis ini menjadi alat untuk seorang manajer memastikan agar dia mengambil keputusan yang baik dan bertanggung jawab untuk kemajuan perusahaan. Jadi ada kalimat penting teman-teman di sini. Kata kuncinya, perilaku yang sesuai etika itu adalah kunci efektif untuk inisiatif tanggung jawab secara sosial. Jadi baik semua orang yang ada di lingkungan perusahaan tersebut, baik pembuat keputusan maupun yang lainnya. Terima kasih, sekian dari saya, akan dilanjutkan. Etika bisnis dalam Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. Tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan atau keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Bambang Subandi, selain menetapkan etika, Islam mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnisnya.
Selain itu, fungsi khusus etika bisnis Islam ada 3. Yang pertama yakni etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Yang kedua, etika bisnis berperan melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis. Dan yang ketiga, etika bisnis Islam juga berperan memberikan solusi terhadap berbagai